Oke. Video yang kedua ini tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat interaksi dua benda yang permukaan kasar, misalnya lantai dengan bendanya itu. Untuk gaya gesek nanti arah gaya gesek, jadi kalau misalnya ada benda ditarik, kemudian ditarik bendanya ada di bidang kasar, maka akan timbul gesekan antara benda dengan lantainya. Jadi, gesekan itu dinamakan gaya gesek, sifatnya menghambat. Gitu. Jadi kalau ditariknya ke kanan oleh gaya F, maka akan timbul gaya gesek ke kiri, yaitu Fs. Gitu ya. Nanti ada dua jenis gaya gesek, ada gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Gitu. Ini juga ada syarat. Gitu ya. Fs itu biasanya gaya gesek statis. Syaratnya ini menyatakan bahwa jika gaya tariknya lebih kecil dari gaya gesek statis, gitu. Jika gaya tarik F-nya lebih kecil daripada Fs atau gaya gesek statisnya, maka benda akan diam, gitu ya. Tapi jika F-nya gaya tariknya lebih besar daripada gaya gesek statis, maka benda bergerak, gitu. Oke. Kemudian ini ya tentang persamaan gerak untuk persamaan gaya gesek. Jadi kita untuk menentukan besar gaya gesek yang bekerja pada suatu benda itu berapa, itu kita gunakan persamaan ini. Ini untuk yang statis atau untuk yang benda diam, yaitu Fs sama dengan mu s kali n. Mu s adalah koefisien gesek statis, itu sudah ditentukan biasanya. Misalnya 0,2, 0,3, 0,6 gitu. Kalau yang kinetis, maka dia adalah mu k. Bedanya statis sama kinetis itu apa? Kalau yang digunakan statis, berarti bendanya masih diam, gitu ya. Syaratnya diam apa? Jika gaya tariknya lebih kecil daripada gaya gesek statis, gitu ya. Tapi kalau F-nya lebih besar daripada gaya gesek statis atau lebih besar dari Fs-nya, maka benda bergerak. Yang digunakan adalah kinetis. Maksudnya yang digunakan di mana? Digunakan di persamaan hukum Newton. Di sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya. Berarti kalau bendanya diam, di sigma F-nya ini yang dimasukkan adalah Fs, tapi kalau bendanya bergerak, maka yang dimasukkan ke sigma F-nya adalah Fk. Gitu ya. Mu k kali N. N itu apa? N itu gaya normal. Gaya normal itu apa? Gaya normal itu gaya yang diberikan lantai kepada benda. Gitu. Jadi karena bendanya mendorong lantai pakai gaya berat, karena bendanya mendorong lantai pakai gaya berat, maka lantainya mendorong balik si benda dengan gaya normal. Gitu. Gitu ya. Menentukan gaya normalnya tetap pakai sigma F sama dengan M kali A. Itu sigma F sama dengan M A. Gitu ya. Karena yang ditinjau gaya vertikal, maka kita lihat gerak benda yang vertikal. Karena pada arah vertikal tidak ada gerakan, gerakannya kan cuma ke samping ini, berarti ke kanan atau kiri. Sedangkan ke atas bawah kan nggak ada, maka A-nya untuk yang vertikal itu sama dengan 0. Nah, maka sigma F sama dengan M kali 0 adalah 0, sehingga sigma F-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke lanjutannya yang lebih. Ini contoh soalnya dibaca sendiri ya. Yang suruh menentukan gaya normal, gaya gesek antara dua benda, antara benda dan lantai, percepatan gerak benda. Untuk menentukan gaya normal lebih jelasnya seperti ini. Gaya normal itu kan arahnya vertikal, gitu ya. Maka sigma F-nya yang vertikal kita jumlahkan dengan yang vertikal, yang horizontal dijumlahkan dengan yang horizontal. Nah, karena pada arah vertikal, naik turunnya, bendanya tidak ada gerakan, maka A-nya percepatannya itu sama dengan 0. Gitu ya. Karena percepatannya sama dengan 0, maka sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F yang pada sumbu Y atau pada arah
vertikal, itu ada dua, ada N yang ke atas sama W yang ke bawah. Sehingga sigma F-nya N min W sama dengan 0. Gitu ya. W-nya M kali G. M-nya di soal 10, gravitasinya 10. Sehingga 10 N min 10 kali 10 itu 100. Gitu ya. N min 100 sama dengan 0. Berarti 100-nya ke kanan, sehingga N-nya sama dengan 100. N sama dengan 100. Inilah yang namanya gaya normal. Gitu ya. Nah, yang B yang ditanya adalah gaya gesek. Gaya gesek benda. Karena yang di situ diketahui koefisien statisnya 0,2, sedangkan kinetisnya 0,1, tentukan gaya gesek antara benda dan lantai. Nah, tadi ingat bahwa kalau dia diam, yang digunakan adalah statis, sedangkan kalau dia bergerak, yang digunakan adalah kinetis. Gaya tariknya 25 ya, maka kita hitung dulu berapa gaya gesek statisnya. Maka pakai ini, pakai rumus tadi, Fs sama dengan mu s kali N. Gitu ya. Mu S-nya 0,2. Sedangkan gaya normalnya ini ketemu 100. 0,2 kali 100 sama dengan 20. Sedangkan gaya tariknya itu 25. Lebih besar mana gaya tarik sama gaya gesek statis? Lebih besar gaya tarik. Maka yang digunakan atau gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek kinetis. Berarti pakai yang mu k. Mu k-nya 0,1 dikali normalnya, gaya normalnya 100, berarti 0,1 kali 100. Jawabannya 10 Newton. Berarti gaya gesek yang bekerja pada benda itu adalah yang 10 Newton, bukan yang 20 Newton. Kenapa? Karena bendanya bergerak. Syaratnya gaya tariknya harus lebih besar daripada gaya gesek statis. Nah, yang ketiga yang ditanyakan percepatan. Nah, kalau sudah bicara percepatan, maka hubungannya dengan hukum Newton atau hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya. Sigma F-nya kita lihat. Gerakan yang ditinjau kan yang mendatar. Ditarik ke kanan, berarti bendanya nanti bergerak ke kanan. Ditarik ke kanan, berarti bendanya bergerak ke kanan. Nah, sigma F-nya berarti yang ke kanan adalah F 25, yang ke kiri adalah F gesek. Yang kita tinjau itu karena yang ditanya percepatan dan bendanya bergerak dipercepat ke kanan sesuai gaya tarik. Berarti sigma F-nya sama dengan M kali A. F-nya, sigma F-nya yaitu F gaya tarik dikurangi F gesek. Berarti gaya tariknya 25 min F geseknya 10 ya yang bekerja. Yang bekerja tadi kita sepakati 10 dari hasil teori. 10 sama dengan M kali A. Masanya, masa bendanya 10 kilo dikali A. Ini ya. 25 kurangi 10 hasilnya 15. Ke sini ya. 25 min 10 hasilnya 15. Berarti 15 sama dengan 10A. Karena yang cari A, 10-nya pindah berarti 15 per 10. 15 per 10 ketemunya 1,5. Berarti A atau percepatannya ketemunya 1,5. Gitu. Untuk gaya gesek gitu ya.